Di sini saya akan membahas 2 dari 6 prinsip yang ada, dan yang seterusnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama itu pemilahan bahan makanan. Untuk kualitas bahan makanan sendiri dapat kita lihat melalui ciri-ciri fisik, seperti contohnya tidak layu, tidak berbau, dan lain sebagainya. Pada sayuran yang dikatakan memenuhi syarat higien sanitasi makanan pada prinsip yang pertama, tidak rusak atau layu, yang kedua, tidak ada bekas gigitan, dan yang ketiga, tidak kotor. Sedangkan pada susu murni yang dikatakan memenuhi syarat higien sanitasi makanan, yang pertama itu susu tidak berbau amis atau basi, yang kedua, susu berwarna putih dan kental, dan yang ketiga, apabila dituangkan ke dalam gelas, susu melekat pada dinding gelas. Sedangkan untuk makanan olahan pabrik yang dikatakan memenuhi syarat higien sanitasi makanan, yang pertama, terdaftar dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang kedua, kemasan utuh dan tidak rusak, dan yang ketiga, belum habis masa pakai. Lanjut pada prinsip yang kedua, yaitu penyimpanan bahan makanan, di mana tujuan penyimpanan bahan makanan ini bertujuan agar makanan tidak rusak dan nilai gizi yang dikandung makanan tersebut tidak hilang. Penyimpanan bahan makanan yang dikatakan memenuhi syarat higien sanitasi makanan pada prinsip yang kedua, yaitu bersih, tertutup, tidak menjadi sarang vektor atau tempat perkembangbiakan vektor, penyimpanan sesuai suhu agar nilai gizi yang dikandung oleh makanan tersebut tidak hilang. Kenalkan, nama saya Tiana, saya dari Prodi D4 Kesehatan Lingkungan semester 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang sebelumnya di sini. Yaitu saya akan menjelaskan prinsip 3 dan 4. Prinsip 3 tentang pengolahan makanan, pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan siap santap, antara lain yaitu persiapan tempat pengolahan atau dapur. Yang kedua adalah persiapan rancangan menu. Yang ketiga adalah peralatan memasak. Yang keempat adalah peralatan makan dan minum. Bentuk utuh, tidak rusak, cacat, retak atau berlembut-lembut atau tidak membahayakan. Yang kelima adalah wadah penyimpanan makanan, yaitu peralatan penyimpanan makanan harus terpisah. Yang misalnya makanan yang matang dan mentah, terus bahan kering dan basah, terus setiap jenis makanan. Dan yang keenam adalah sarana penyajian atau display. Lemari display, etalase atau lemari kaca tetap harus mengikuti prinsip pemisahan wadah untuk setiap jenis makanan. Terus yang ketujuh adalah rak penyimpanan. Penyimpanan misalnya bersih, kering, sejuk, tidak terkena sinar matahari, juga mudah dijangkau petugas. 8 adalah peralatan untuk pencucian, yaitu membersihkan bahan makanan dan mencuci peralatan. Terus tempat cuci tangan terpisah dengan tempat cuci yang lain. Yang fasilitas sanitasi dibutuhkan untuk keperluan pembersihan dan pemeliharaan. Ke-11 adalah pemilahan bahan atau sortir. Ke-12 persiapan bahan, yaitu cuci bahan sampai bersih dengan air mengalir, terus potong dengan ukuran kecil, buang bak rusak atau layu atau bernoda, langsung potongkan bahan ke tempat bersih dan terlindung dari serangga. Yang ke-13 adalah peracikan buku. Dan yang ke-14 adalah persiapan pengolahan. Yang ke-15 adalah prioritas dalam memasak. Prinsip yang keempat yaitu penyimpanan makanan matang. Makanan masak merupakan campuran bahan yang lunak dan sangat disukai oleh bakteri. Karakteristik pertumbuhan pada makanan masak, yaitu yang pertama kadar air makanan, kedua adalah jenis makanan, ketiga adalah suhu makanan. Suhu makanan yang cocok untuk pertumbuhan bakteri adalah suhu yang berdekatan dengan suhu tubuh manusia. Cara penyimpanan makanan masak, yaitu yang pertama wadah, yang kedua suhu, dan yang ketiga adalah waktu. Saya Eliza Prianti.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, prinsip kelima, pengangkutan makanan. Pengangkutan makanan berperan dalam mencegah terjadinya pencemaran makanan. Pencemaran makanan matang sangatlah berisiko. Dalam proses pengangkutan, banyak pihak yang terkait, seperti ada orang, suhu, kendaraan yang digunakan harus steril, dan lain sebagainya. Pencemaran dalam pengangkutan dapat berupa pencemaran kontak fisik, pencemaran kimia, dan pencemaran mikroba. Selanjutnya saya akan melanjutkan prinsip keenam, yaitu penyajian makanan. Merupakan rangkaian akhir dalam proses perjalanan makanan. Makanan yang sudah siap santap akan diuji dengan 3 ujian. Yang pertama ada uji organoleptik, yaitu dengan menggunakan panca indera, bisa dilihat, dicium, dan dirasakan. Kedua, yaitu biologis, dengan cara dimakan sebelum dihidangkan. Dalam hal ini, pihak yang mencicipinya yaitu pihak pengawas ataupun pihak perusahaan. Yang ketiga, uji laboratorium, yaitu pemeriksaan kualitas makanan dengan analisis yang mengetahui tingkat pencemaran makanan, baik kimia maupun mikroba. Prinsip penyajian ada prinsip wadah, prinsip kadar air, prinsip edible part, prinsip pemisah, suhu seperti panas, dingin, hujan, atau sebagainya, kebersihan, handling, prinsip tempat saji, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.